أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا للرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. استجيبوا لله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله على رسول الله وآله الأطهار
Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad ali wa Muhammad. ali Allahumma salli Muhammad. ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad Allahumma wa ali shalli ala Muhammad. Muhammad wa ali Jemaah sekalian, terima kasih banyak telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat bersaf-saf di rumah-rumah kita masing-masing sampai kepada arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil menyebut nama-nama kita dan nama orang tua kita di hadapan majelis para malaikat tersebut. Kita teruskan surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal adalah surat yang ke-8. Al-Anfal artinya sitaan perang. Turunnya surat ini di Madinah. Karena di Madinah maka disebutlah surat Madaniyah, jumlahnya adalah 75 ayat. Tadi kita sudah baca sampai ayat 25. Dan terakhir ayat 20 kita bahas tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, karena apa yang Allah berikan kepada kita melalui Rasul-Nya adalah solusi terhadap kehidupan kita. Banyak orang berpikir mencari solusi jalan keluar terhadap masalah yang dihadapi dalam kehidupannya, tapi Allah SWT telah menjawabnya dan memberikan kepada mereka solusi, tapi mereka berpaling. Jadi masalah manusia sebetulnya bukan persoalan ada atau tidak ada solusi, tapi banyak manusia yang tidak ingin menggunakan solusi tersebut. Mari kita review dari ayat 20 yang telah kita bahas pada hari Jumat yang lalu. Di ayat 20 Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, jadi yang dipanggil orang beriman. Ati'allaha wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintah taat kepada Allah dan Rasulnya ini ada dua macam. Ada perintah taatnya diulangi di sini, tapi ada juga cuma satu kali. Jadi ada ati'ullaha wa rasulahu seperti dalam ayat ini. Tapi ada juga ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ati'ullaha wa terus baru wa ulil amri minkum. Jadi yang dipanggil orang beriman suruh taat kepada Allah dan Rasulnya, wala tawallau anhu, dan janganlah berpaling daripadanya. Kata-kata anhu di sini bisa kita hu-nya adalah dhamir atau kata ganti dari Allah, bisa juga kepada Rasulnya, tapi hakikatnya sama saja. Karena berpaling dari Rasulnya, hakikatnya berpaling dari Allah. Orang berpaling dari Allah, otomatis juga berpaling dari Rasulnya. Karena Allah dan Rasul ini adalah satu paket. Karena satu paket, makanya perintahnya cuma satu kali. Ati'ullaha wa rasulahu. Jadi ketaatan kepada Allah sekaligus satu paket dengan taat kepada Rasulnya. Maka perintah di sini cuma satu kali, objeknya atau maf'ulnya dua kali, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi ati'ullaha wa rasulahu. Jadi perintah taat berlaku kepada Allah, juga berlaku kepada Rasulnya. Wala tawallaw, dan janganlah kalian berpaling, kata ayat ini, daripada Allah dan Rasulnya. Wa antum, sementara kalian tasma'un, mendengarkan. Kata mendengarkan itu artinya bisa tahu apa yang dimaksud dalam ayat-ayat itu. Terutama di Arab pasti mereka paham karena ini adalah bahasa Arab yang mereka gunakan setiap hari. Di kita juga bisa meraba-raba maknanya karena kita dari kecil juga biasa mendengarkan bahasa Arab atau Al-Quran. Sejak kita masih kecil sekali sudah biasa diikutkan oleh orang tua kita, ayah bunda kita pergi ke masjid atau majelis ta'lim. Atau paling tidak ayah bunda kita biasa mengaji di rumah sehingga kita biasa mendengarkan. Atau kalau juga kita tidak mampu meraba-raba artinya, kita bisa membuka terjemahan. Kita baca terjemahannya supaya kita bisa tahu apa yang Allah inginkan dengan ayat-ayat tersebut. Nah, ternyata di sini adalah perintah taat kepada Allah dan Rasulnya, dan larangan. Jadi sini adalah perintahnya, sini adalah larangannya. Janganlah kalian berpaling daripadanya ketika kalian mendengarkan isinya. Artinya bahwa ada perbedaan perlakuan Allah kepada mereka yang berpaling
sementara mereka tidak paham, dan berpaling sementara mereka paham. Sekarang kita masuk ayat baru, ayat 21. Wala takunu, dan janganlah kamu, ini larangan lagi. Kalau tadi larangan pertama di atas tadi, la tatawala, jangan berpaling. Kalau di sini adalah larangan menjadi. Takun itu menjadi. Dan janganlah kamu menjadi, atau janganlah kamu ada seperti, kaknya seperti di sini. Kak seperti alladzina, orang-orang yang qalu berkata. Jadi ada orang yang berkata ketika mendengarkan nasihat. Jadi ini janganlah seperti orang seperti ini. Ya. Apa kata mereka? Sami'na, kami mendengar. Jadi mereka mengaku mendengar. Wahum la yasma'un, padahal mereka tidak mendengar. Apa maksudnya? Secara lahiriah, secara kuping, telinga, mereka mendengar. Ya. Jadi telinganya, kupingnya mendengar. Tetapi jiwanya tidak menerimanya. Jadi mendengar, tetapi jiwa tidak menerimanya. Jadi suara-suara itu hanya sampai di daun telinganya, tidak sampai ke dalam telinga hatinya, sehingga disebut dengan la yasmaun, ya. Disebut tidak mendengar. Jadi kita sering mendengarkan ada orang yang menerima mendengarkan nasihat setiap saat, tapi itu tidak ada perubahan. Kan sering kita menyaksikan nasihat demi nasihat mereka dengar, mereka dapat, tetapi tidak ada perubahan. Dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tetap seperti itu. Ya. Harusnya kan secara logika, ketika usia kita bertambah, kan semakin dewasa kita harusnya. Semakin dewasa artinya semakin arif, semakin kita pahami pentingnya mendengarkan nasihat. Kalau nasihat dari sesama manusia saja teramat sangat penting, apalagi kalau nasihat itu datangnya dari zat yang memulai segala sesuatunya, termasuk diri kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nasihat yang berasal daripada pencipta segala-galanya, berarti isinya adalah berkaitan dengan seluk-beluk kehidupan kita di alam ciptaan ini. Yang kalau kita mengetahui, kita akan dapat manfaat besar, dan kalau kita tidak mengetahuinya, kita akan merugi besar. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr. Ya, demi masa manusia itu berada dalam kerugian. Kapan? Ya ketika tidak mau mendengar. Kalau istilahnya di sana, illal ladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Jadi wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu, kecuali kalau dia beriman. Ya. Beriman artinya apa? Berarti mata hatinya mendengar. Di dalam Al-Quran kata-kata yasma'un ini berkali-kali muncul. Di tempat lain ada juga mengatakan kami dengar tapi kami mendurhakainya. Jadi istilah di tempat lain sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami durhaka. Kalau di sini nama bentuk lainnya adalah sami'na wa hum la yasma'un. Jadi sebetulnya sama saja. Mereka mendengar tetapi jiwanya tidak mendengar. Artinya mereka mendengar yang baik tetapi yang dilakukan yang buruk. Sehingga sama saja dengan kata-kata sami'na wa asaina. Harusnya yang benar kalau dia orang beriman adalah sami'na wa ata'na. Karena tadi perintahnya di ayat 20 adalah ati Allah wa rasulahu. Jadi harusnya sami'na wa ata'na. Ya. Seperti yang kita biasa baca di akhir surat Al-Baqarah itu. Kata-kata amana rasulu bima unzila min rabbina, dan seterusnya, dan terus sami'na wa ata'na. Jadi kata-kata ini kita temukan beberapa kali dalam Al-Quran. Ini bisa kita lihat di surat As-Sajdah. Ya. Surat yang ke-32 ayat 26. Allah berfirman, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatin afala yasma'un. Jadi mereka tidak mendengar juga, makanya timbul pertanyaan afala yasma'un, kenapa mereka tidak mendengar? Jadi kenapa mereka tidak mendengarkan? Apa isinya? Awalam, apakah mereka tidak yahdi lahum? Apakah mereka belum dapat petunjuk? Ya. Apakah belum ada petunjuk kepada mereka? Apakah belum ada
bukti, atau apakah mereka belum tahu kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan min kablim, sebelum mereka, minal qurun, peradaban. Kita artikan saja ini peradaban. Jadi apakah mereka tidak dapat informasi, tidak dapat petunjuk yang jelas bahwa betapa banyak peradaban-peradaban sebelum mereka yang telah kami binasakan. Ya. Mereka bisa membuktikannya sendiri dengan apa? Dengan yamshuna fi masakin, dengan berjalan di atas tempat-tempat mereka. Tempat apa maksudnya? Yang peradaban yang telah kami binasakan. Jadi kalau orang dulu kan bepergian, pasti lewat bekas-bekas peradaban lama sebagai jalan pintas. Sekarang pun juga kita bisa melewatinya. Bahkan sekarang lebih canggih lagi, kita bisa melihatnya melalui YouTube misalnya, melalui televisi, melalui rekaman-rekaman video. Kita bisa menyaksikan tanpa harus datang ke sana. Jadi Al-Quran mengatakan yamshuna fi masakin, mereka bisa berjalan, artinya ada faktanya. Kata-kata yamshuna fi masakin ini artinya ada bendanya, ada prasastinya, ada peninggalannya. Bukan hanya cerita, bukan hanya dongeng, ya. Bukan hanya tertulis dalam buku-buku, tetapi yamshuna fi masakinihim, mereka bisa berjalan di tempat-tempat mereka, di bekas-bekas peninggalan mereka. Inna fi dzalika, pada yang demikian itu, bekas-bekas itu, la ayatin, benar-benar ada tanda. Tanda yang paling nyata adalah mereka telah membangun, membuat peradaban, belajar, pokoknya semua energi dan tenaga mereka gunakan, tapi mereka sekarang tinggal bekas-bekas, tinggal puing-puing, tinggal peninggalan-peninggalan saja yang tidak ditempati. Jadi artinya mereka merugi sekali, sudah kerja keras, banting tulang, mengumpulkan dana untuk membangun peradaban mereka, tapi sekarang bukan hanya peradaban yang telah hancur, mereka hanya sudah tidak ada. Maka Tuhan bertanya, afala yasmaun, kenapa mereka? Mereka siapa di sini yang tadi yang tidak mendengar ini, yang tidak mendapatkan petunjuk, yang tidak mau mengikuti petunjuk? Ya, yang tidak mengikuti petunjuk, Allah bertanya, afala yasmaun, apakah mereka tidak mendengar? Kenapa mendengar di sini, sementara di sini adalah peradaban? Ya, karena biasanya kalau peradaban kita dengarkan cerita. Kalau kita baca, biasanya bacaan itu juga ditulis oleh penulisnya berdasarkan penelitian, observasi, datang ke tempat tersebut untuk mendengarkan cerita turun-temurun, ya, dari orang-orang yang asli di tempat itu. Lalu kemudian melakukan cross-check dengan fakta-fakta fisik yang ada di sekitarnya. Jadi afala yasmaun, kenapa mereka tidak mendengar? Ya. Kita lihat surat Fussilat juga ada. Surat 41. Allah berfirman, kitabun, Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Ini maksudnya Al-Quran ini adalah sebuah kitab. Fussilat ayatuhu. Ayat-ayat di dalamnya itu adalah dijelaskan, maksudnya saling menjelaskan. Fussilat itu dijelaskan, ayat-ayatnya dijelaskan. Ya. Jadi ini adalah bentuk pasif. Fussilat ayat-ayatnya dijelaskan. Maksudnya satu ayat menjelaskan ayat yang lain, itu maksudnya. Satu surat menjelaskan surat yang lain. Karena saling menjelaskan, saling memberikan pengertian, maka dia adalah merupakan Quranan, bahan bacaan yang paling bagus. Arabian, berbahasa Arab. Kenapa berbahasa Arab? Karena di antara sastra yang terbaik dan tersempurna di dunia adalah sastra Arab. Kaidah-kaidah yang dipakai oleh bahasa Arab adalah kaidah yang paling sempurna. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab itu adalah tidak ada bentuk netralnya, yang ada hanya laki dan perempuan. Sebagaimana manusia juga tidak ada netralnya, ada laki dan perempuan. Sehingga begitu kita baca ketahuan ini perempuan atau laki-laki. Begitu kita baca langsung ketahuan ini telah lampau atau sekarang berlangsung. Begitu kita baca kita langsung tahu ini pelakunya satu orang, dua orang, tiga orang. Begitu kita baca kita langsung tahu ini pelakunya laki atau perempuan. Begitu ya seterusnya. Lengkap sekali Al-Quran. Bahasa Arab maksudnya. Kitabun fussilat ayatul Qur'anan Arabiyya. Untuk siapa? Liqaumi ya'lamun. Untuk kaum yang mengetahui. Liqaumi ya'lamun. Untuk kaum yang mengetahui. Liqaumi ya'lamun. Untuk kaum yang mengetahui. Untuk orang-orang yang berpengetahuan. Bisa artikan kaum itu kan komunitas, kelompok.
sejumlah orang, baik bertempat tinggal di suatu tempat yang sama ataupun berbeda-beda. Ya'lamun, yang mereka mengetahui. Jadi artinya apa? Penekanannya Al-Quran, penekanannya bahasa Arab itu apa? Ilmu. Ingat, ilmu, berilmu pengetahuan. Jadi Al-Quran itu menekankan pentingnya ilmu pengetahuan, dan ayat-ayat yang akan kita baca di 5 ayat surat Al-Anfal ini adalah berkaitan dengan bagaimana pentingnya orang berilmu dan menggunakan akal sehatnya, membuka pendengarannya, berbicara, melihat, dan betapa murkanya Tuhan, betapa buruknya penilaian Tuhan kepada mereka yang tidak mau mendengar, tidak mau berbicara, dan tidak menggunakan akalnya, tidak berpengetahuan. Jadi pengetahuan penentunya. Di kitabun fussilat ayatul Qur'an Arabi aliqawmi ya'lamun. Kita sekarang lihat jemaah sekalian, kenapa sekarang dunia cenderung berkeadilan? Keadilan bisa ditegakkan. Karena kalau ada orang diperlakukan tidak adil, dizolimi, langsung viral, langsung viral. Langsung viral, videonya diangkat, langsung kemudian viral. Itu siapa yang melakukan itu? Ilmuwan, orang berilmu. Ilmu pengetahuanlah yang menyebabkan orang bisa bikin handphone. Ilmu pengetahuanlah yang maju yang menyebabkan orang bisa bikin internet. Ilmu pengetahuanlah yang maju yang menyebabkan orang bisa meluncurkan satelit. Ini semuanya satelit. Tanpa kita rasakan ini ada satelit di atas kepala kita yang tidak kelihatan sana. Satelit-satelit itu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan penyedia handphone, penyedia internet di negara dan wilayah kita masing-masing. Setelah menerima dari satelit, kemudian dibagi melalui tower-tower ataukah BTS-BTS itu. Atau juga langsung dari satelit masuk kepada penerima signal atau sinyal dari satelit. Seperti yang kita lihat sekarang pada antena yang dijual belikan oleh Starlink misalnya. Jadi seperti itu. Jadi ini ilmu pengetahuan. Jadi boleh dikatakan sekarang kita lihat bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan tidak bisa lagi berklik, pencuri bisa terekam oleh CCTV dan sebagainya, itu karena ilmu pengetahuan, bukan karena hasil menebak-nebak, bukan karena hasil melihat-lihat di ember air, kemudian di sana ada bayangan pelakunya, bukan itu. Yang menyebabkan sekarang kebenaran gampang sekali terungkap dan kezaliman gampang sekali diketahui adalah karena ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Oleh sebab itulah Al-Quran mengatakan dirinya, ini disebut dengan Al-Quran, ayat-ayatnya terkait dengan Al-Quran Arab karena mengetahui. Jadi saya kira jelas. Kita balik lagi ke sini. Jadi wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jadi kita lihat Al-Quran menjelaskan tentang tidak baiknya orang yang mendengar tapi tidak mendengar. Maksudnya mendengar tetapi tidak mengamalkan. Mendengar tapi tidak mau mengetahuinya. Jadi hanya hadir secara fisik tapi jiwanya tidak hadir. Nah, setelah sampai di ayat 21 ini, coba lihat ayat berikutnya nanti, ayat 22. Ayat 22 ini adalah ayat yang termasuk sangat dalam tanda petik keras kepada mereka yang tidak menggunakan akalnya. Berarti tidak mau berpengetahuan tadi, tidak mau mendengar. Bahkan disamakan dengan hewan ternak, hewan melata. Bahkan seburuk-buruk hewan melata. Ingat, seburuk-buruk hewan melata. Hewan melata itu biasanya yang menjijikan, yang merayap-rayap di tanah, seperti kadal dan sebagainya. Komodo itu dianggap sebagai binatang melata. Walaupun secara umum kita juga adalah melata. Kenapa? Karena kita merayap-rayap di muka bumi ini. Kita merayap di muka bumi, kita berjalan di muka bumi ini. Tapi secara khusus binatang melata biasanya yang merayap seperti ular dan sebagainya. Itu tadi di video salah satu contoh hewan melata. Nah, perhatikan jemaah sekalian ayat ini baik-baik. Kalau perlu jemaah sekalian, Bapak, Ibu, Tuan dan Puan dicatat. Bahwa ayat ini adalah kecaman keras terhadap orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kita mulai dari yang akhir. Kita mulai dari sini, kita kasih warna merah.
Dimulai daripada la yaqilun, yang tidak menggunakan akalnya. Jadi jangan kita pakai mengerti, tapi menggunakan akal. Karena kata dasarnya akal ini, akala. Akala yaqilu. Ya. Kata dasarnya madinya akala, mudhari'nya yaqilu. Karena jamak diurut menjadi yaqiluna. Jadi tidak menggunakan akalnya. Itu kita artikan begitu. Nah, ada apa dengan mereka yang tidak menggunakan akalnya? Nah, Tuhan mulai di sini. Dimulai dengan kata inna, sungguh-sungguh, sesungguhnya. Syar itu seburuk-buruk. Syar seburuk-buruk. Ingat pada saat kita membaca surat Al-Zalzalah, itu kata syar muncul di sana. Kata-kata syar muncul di sana. Ya, pada saat kita membaca surat Al-Qariyah juga surat syar juga muncul di sana. Jadi di dalam surat Al-Zalzul itu dikatakan yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Bukan begitu ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah. Jadi siapa melakukan kebaikan sebesar zarah, mithqala dzarratin khair, yarah, dia akan melihatnya. Begitu ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Siapa yang melakukan perbuatan buruk atau syar sebesar debu, sebesar atom pun yarah. Ya. Jadi wa may ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Begitu ya, mithqala dzarratin khaira yarah juga. Kata syarra di sana. Sebelum kita terangkan ini. Ya. Di dalam surat Al-Qariyah juga, kalau tidak salah, syarra juga. Ya. Amma man saqulat mawasinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu khawiyah, bukan kata-kata syarra. Yang ada kata syarra kita temukan di mana? Di surat Al-Falaq. Ya. Surat Al-Falaq dikatakan di surat Al-Falaq dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, ini berkali-kali kita temukan dalam Al-Qur'an. Nah, di ayat ini Allah menggunakan kata-kata syarrad dawabi, seburuk-buruk, sejahat-jahatnya ad-dawab. Ya. Karena kita artikan juga buruk karena ada kata-kata min syarri ma khalaq. Ya. Inna syarrad dawabi, seburuk-buruknya, sejahat-jahatnya ad-dawab. Dawab ini bentuk jamak dari dabbah. Inda Allah, di sisi Allah, seburuk-buruknya hewan melata di sisi Allah. Siapa mereka itu? Satu adalah as-sum. Ingat ya sebelumnya, layas maun. Al-bukmu, bisu, tidak mau bertanya. Tidak mau bertanya. Sementara Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, saluni qabla an takfizuni, tanyalah kepadaku sebelum kalian kehilangan aku. Bahkan Al-Quran juga beberapa ayatnya dimulai dengan apabila mereka bertanya kepadamu, ataukah mereka bertanya kepadamu. Contohnya yas'alunaka 'anil anfal di permulaan surat ini. Yas'aluna, mereka bertanya kepadamu. Yas'alunaka 'anil anfali, yas'alunaka 'anil mahidi, yas'alunaka 'anil maza yunfikun, yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus diinfakkan, dan banyak lagi yang lain. Jadi kata-kata yas'aluna itu artinya bertanya. Dan dengan bertanya Allah jawab. Ya. Tapi ada yang tidak bertanya. Kan kalau tidak bertanya berarti merasa tidak perlu mengetahui sesuatu itu. Nah, Allah katakan, di sisi Allah, seburuk-buruk hewan melata adalah yang tidak mau mendengar, tidak mendengarkan masukan, edukasi, pendidikan, nasihat. Al-bukmu, tidak mau berkomunikasi, tidak mau bertanya. Siapakah mereka itu? Mereka adalah as-sumu, al-bukmu, itu ada indikasi bahwa mereka itu adalah orang-orang yang layak kilun, tidak menggunakan akalnya. Jadi mereka ini ya adalah layak kilun.
Dan mereka inilah ya layak inilah yang mereka seburuk-buruk. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk makhluk malah. Kita ulangi, orang yang tidak menggunakan akalnya seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, tidak ada kitab suci seperti kitab suci Al-Quran di mana penggunaan akal itu teramat sangat diberikan tekanan. Bahkan menggunakan perumpamaan seperti ini, seburuk-buruk hewan melata. Ya, sering sayangkan kita umat Islam, mohon maaf, sering sekali tidak menggunakan akal. Banyak dalam banyak kasus bahkan kita matikan akal kita. Kita terima begitu saja tanpa kita harus berpikir-pikir. Ya. Tanpa harus berpikir-pikir. Jadi inna syarra dawab inda Allah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Nah, makanya kita paling banyak tertipu, ya, banyak tertipu. Jadi sedikit ada orang menggandakan uang tertipu lagi. Orang mengaku bisa mengeluarkan jarum dari perut tertipu lagi. Banyaklah, ya. Jadi kita gampang sekali tertipu, ya. Baik dengan menggunakan model-model atau bentuk-bentuk sulap ataupun dalam bentuk-bentuk agama. Ya. Kita sering mendengarkan informasi bahwa bapak itu, kiai itu, ulama itu, kalau dia salat, dia tinggal di sini di Indonesia, tetapi salatnya di Mekah. Nah, kita percaya begitu saja. Sementara tidak pernah ada informasi, tidak pernah ada laporan, tidak pernah ada hadisnya satupun juga yang dhaif sekalipun menceritakan bahwa Nabi pernah menghilang di Madinah. Begitu ditanya, dari mana Rasulullah? Saya tadi salat di Mekah. Nggak pernah. Jadi artinya orang ini lebih hebat daripada Nabi. Ya. Nabi itu cuma sekali, yaitu Isra Miraj. Tapi itu dia berikan dalam Al-Quran. Ya. Tapi ada orang, setiap salat asar tidak ada. Katanya dia salatnya di Mekah. Dan hebatnya lagi orang percaya. Dan karena percaya mereka datang minta doa lah, minta berkah, minta macam-macam. Bawa airnya dijampi-jampi dan seterusnya. Ini yang terjadi jemaah sekalian. Jadi Tuhan mengatakan ala yaqilun, ini adalah syarat dawab, seburuk-buruk. Jadi kalau tidak menggunakan akal, ingat, seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah ya. Jadi bukan saya, bukan siapa-siapa yang mengatakan begitu, tapi Allah mengatakan inna, dimana dengan kata inna, sungguh benar-benar seburuk-buruk hewan melata itu di sisi Allah. Ingat, di sisi Allah, dalam pandangan Allah. Ya, jadi walaupun yang bersangkutan datang dengan jilbab besar, datang dengan kopiah yang tinggi, datang dengan jenggot yang panjang, tetapi kalau tidak menggunakan akalnya, menurut ayat ini syarrad dawab inda Allah. Dia adalah seburuk-buruk hewan melata di sisi Allah. Dan kata-kata ini banyak sekali dalam Al-Quran. Kita ambil satu contoh saja. Ya, kita ambil surat Yunus. Surat Yunus, surat yang ke-10 ayatnya 100. Ya. Ini surat 10 ayat 100. Nah, apa kata Allah? Wa ma kana li nafsin. Tidaklah mungkin seseorang itu untuk beriman. Ini makanan tidak mungkin. Dalam bahasa Arab kalau ketemu mim pakai mad, pakai bendera, lalu ada kata kana, itu artinya tidak mungkin. Bisa jadi artinya tidak ada, karena kan ada tidak ada jalan, tidak ada kemungkinan. Ya, tidak ada kemungkinan, tidak ada jalan. Bagi nafsin seseorang untuk beriman. Jadi tidak mungkin nafs itu beriman kecuali, jadi tidak mungkin ditutup, tidak mungkin beriman. Jadi tidak ada jalan untuk beriman. Jadi kata-kata makanan ditutup jalan bagi setiap orang untuk beriman. Nah inilah jalan satu-satu yang dibuka. Kecuali biidznillah, atas izin Allah. Nah pertanyaannya, bagaimana kita dapat izin dari Allah? Nah ayat berikutnya menjelaskan. Ini kan dua penggal ayat nih. Pertama negasi dulu, tidak mungkin seseorang itu beriman. Baru dikecualikan, illa biidznillah. Nah apa itu bismillah? Ini penjelasannya. Wa yaj'alur rijsa, dan Allah akan menimpakan ar-rijs, ya, kotoran pikiran, kotoran hati, siksaan, azab kepada siapa? Kepada alladzina la yaqilun, kepada mereka yang tidak menggunakan akalnya.
ala alladzina la yaqilun, kepada yang tidak menggunakan akalnya. Apa siksaannya? Ya, sempit hidupnya, karena kalau kita bodoh tidak tahu kan sempit hidup. Ya. Gampang kena tipu, tidak bisa berkompetisi, tidak bisa survive dalam kehidupan dunia ini. Kita tidak bisa menjadi khalifah terhadap, jangankan terhadap alam semesta dunia, terhadap diri kita, bahkan terhadap keluarga kita saja. Orang tidak menggunakan akalnya, bahkan tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya. Dirinya bergantung kepada orang lain. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah menimpakan rijas. Jadi ini dua ayat luar biasa. Yang pertama di sini adalah yang di sini adalah rijas. Sementara tadi di sini adalah syarrad dawab. Seburuk-buruk hewan melata. Kalau di sini adalah ar-rijas, siksaan, kotoran. Dan inilah penyebab manusia menjadi rendah. Karena keluarga Nabi dalam Al-Quran dibicarakan, diabadikan, tidak ada rijas pada dirinya. Dalam surat 33, surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan, innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijas. Liyuzhiba ankumur rijasa ahlal bait. Sama tulisannya. Yuridu, apa namanya? Innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijasa. Sama tulisannya. Ya. Ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Jadi artinya apa? Kita hanya bisa tathir, berusaha untuk mensucikan jiwa kita apabila rijasnya tidak ada. Karena rijas inilah hakikatnya adalah penyakit hati, kotoran akal. Dalam bahasa logika atau mantik namanya falasi. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Allah menimpakan rijas, siksaan kepada siapa? Alladzina 'alal ladzina la, ingat, la yaqilun, kepada yang tidak menggunakan akalnya. Ini terjemahnya bagus, menggunakan akal. Tidak menggunakan akal. Bukan lagi mengetahui, tapi tidak menggunakan akal. Jadi Allah memberikan siksaan, kecaman, ya, azab, kotoran jiwa yang sangat pekat alal ladzina, kepada orang-orang yang la yaqilun, tidak menggunakan akal. Jadi begitu pentingnya. Dalam Al-Quran ini banyak sekali kita temukan kata-kata yaqilun, akala yaqilun, banyak. Yang kita tidak temukan dalam Al-Quran adalah isim, kata benda daripada yaqilun, yaitu kata akal. Ya, akal yaqilun kan aklun, akal tidak ada, yang ada semuanya berbentuk kata kerja. Artinya akal itu disebut akal kalau bekerja, kalau tidak bekerja bukan akal namanya sebetulnya. Karena dalam Al-Quran selalu berbentuk fi'il, berbentuk verba, dalam bentuk kata kerja. Artinya kalau tidak bekerja ya bukan akal berdasarkan Al-Quran. Kenapa? Tidak ada kata aklun dalam Al-Quran. Yang ada adalah kata akalu, bentuk madi, atau yakilu, takilu, atau takilun, yakilun, itu adalah bentuk mudhari. Cuma itu saja, kata bendanya, isimnya tidak ada. Artinya, hikmahnya, maksudnya, maknanya adalah bahwa akal disebut akal apabila bekerja, karena dia hanya dalam bentuk fi'il, dalam bentuk verba, tidak ada dalam bentuk nomina, dalam bentuk kata benda. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Jadi Allah akan menimpakan rijas kepada mereka yang tidak menggunakan akalnya. Makanya juga sekarang kalau di sini kita selalu menggunakan ini, bukan berarti kita punya sentimen, enggak. Ini Al-Quran dan ini berkali-kali. Dan kita lihat ayat pertama turun adalah suruh baca. Membaca itu adalah mengaktifkan akal. Orang yang membaca itu mengaktifkan akalnya. Semakin suka orang baca, semakin aktif akalnya. Percaya apakah nanti benar atau tidak, soal, tapi aktif akalnya. Makanya perlu juga belajar mantik atau logika untuk membenarkan kerja akal. Ya. Jadi wa jaluri salaladina la yaqilun. Ini adalah surat Yunus. Ya. Ada beberapa dalam Al-Quran, tapi kita tidak ada waktu untuk mengangkat semuanya. Ya. Jadi kita ulangi lagi membaca satu kali ini. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk-buruk hewan melata inda Allah, di sisi Allah, asum, tuli, al-bukam, bisu. Siapakah mereka itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang la yaqilun, tidak menggunakan akalnya. Cuma saya bahagia, saya biasa kalau didatangi orang, Ustaz, doain dong biar tanah saya atau rumah saya cepat laku.
Saya bilang, iya doa bagus, tetapi kalau harganya selangit ya susah laku. Lalu gimana caranya ya? Coba Mbak Ibu tanya harga pasar sekarang berapa, terus turunkan sedikit. Ya, turunkan lebih rendah daripada yang lain, itu kompetitif harganya, itu gampang lakunya. Ya, harganya 20% lebih mahal daripada harga pasar di sekitar itu tidak akan laku walaupun baca ini baca itu. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat hukum sebab akibatnya. Dan syarat hukum sebab akibatnya itu adalah hukum Tuhan juga. Ya, hukum sebab akibat dalam transaksi ekonomi namanya hukum permintaan dan penawaran. Ya. Kalau permintaan kurang di tempat itu, ya berarti harga harus diturunkan. Ya. Jadi kalau permintaan banyak, ya otomatis harga naik. Kalau tidak bisa laku, ya berarti kan tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan berarti harus dirangsang orang dengan harga diturunkan supaya orang terangsang. Ya, jadi saya kira kita semua terutama ibu-ibu paling gampang tuh kalau apa namanya, kalau terjadi perubahan harga namanya diskon ataukah di courting, ya. Dipotong harga sedikit orang pada tunggu walaupun jam 00 malam. Ya. Artinya manusia itu secara ekonomi sangat sensitif terhadap perubahan harga. Harga naik, mereka diam. Harga diturunkan, mereka pada mengerubuti mall, pasar. Ya. Itu kan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Ya. Itu hukum juga. Makanya karena para ahli ekonomi tidak mau mengatakan ini hukum Tuhan, menggunakan istilah invisible hand. Nah, kalau menggunakan kata invisible hand, ya kan hand-nya siapa? Ya, coba, kalau invisible hand tidak kelihatan. Ya, walaupun disebutnya dengan hukum pasar, tapi hand-nya sebetulnya adalah hand-nya Tuhan. Jadi oleh sebab itulah, marilah kita kalau berdoa, ikuti dulu hukum-hukum sebab akibatnya juga. Jangan berdoa tapi tidak mengikuti hukum-hukum sebab akibatnya. Jadi biasa kita angkat contoh di sini, ya minta berdoa, menangis-nangis, datang ke semua tempat-tempat yang dianggap mustajab doa untuk meminta anak yang soleh, tetapi belum punya pasangan, kan nggak mungkin. Istri kagak punya, suami tidak punya, terus minta anak, ya gimana? Dia harus dipenuhi dulu syarat, harus dipenuhi dulu sebab akibatnya. Setelah menikah, baru berdoa, begitu baru cocok tuh. Nanti kita lihat, ya mayoritasnya sih orang punya anak, tapi kalau tidak berarti semuanya, ada juga yang tidak. Itulah masalah, lagi-lagi hukum di sana ada faktor genetik, biologis dan sebagainya, dan juga doa. Lanjut 23. Walau alimallahu fihi, walau alimallah, seandainya Allah tahu fihim, di dalam diri mereka khairan. Ya, artinya apa jemaah sekalian? Siapa yang maksud him di sini? Ya, yang tadi layak kilon begitu. Ya. Jadi himnya di sini kita tulis di sini adalah layak kilon tadi. Ya. Ini adalah yakilun. Layak kilon inilah yang disebut tadi him di sini. Ya. Seandainya Allah tahu bahwa di dalam diri orang yang tidak menggunakan akalnya itu ada kebaikan, kamu gitu. Lasmahum, Allah akan membuat mereka bisa mendengar. Nah, jadi artinya apa? Salah satu penyebab orang susah mendengar karena tidak mau berpikir, tidak mau menggunakan akalnya. Seandainya ini kalau seandainya alim Allah, Allah mengetahui. Artinya pengetahuan Allah seandainya, artinya yang Allah tahu sebaliknya kan, karena seandainya Allah tahu bahwa mereka menggunakan akalnya, ya tentu kemudian Allah membuat mereka mendengar. Percuma mereka dibuat mendengar oleh Tuhan kalau akalnya tidak bekerja. Jadi artinya apa? Kata-kata mendengar dan akal ini punya hubungan yang sangat penting. Jadi walau alimallahu fihim khaira, seandainya Allah tahu bahwa di dalam diri mereka ada kebaikan pada orang yang tidak menggunakan akalnya, maka Allah membuatnya mereka mendengarkan. Jadi artinya apa? Pada orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak ada kebaikan. Jadi kebaikan lagi-lagi kita dapatkan di sini. Kebaikan ini adalah hasil daripada akal. Jadi kita lingkar ini, jangan diambil lahnya ya. Akal. Jadi supaya ini kita tarik ke sini. Ya.
Jadi khairan itu dari orang berakal. Kalau tidak ada la-nya di sini, la itu tidak ada kebaikan. Ingat. Jadi kalau tidak ada kebaikan, kalau tidak ada akal, itu tidak ada kebaikan. Atau kalau orang itu tidak punya kebaikan, berarti akalnya tidak jalan. Jadi kebaikan ini adalah persoalan etika yang diperoleh melalui penggunaan akal. Jadi ini adalah logikanya di sini adalah etikanya. Jadi etika itu juga sebetulnya harusnya logis sesuai dengan akal. Karena khairat kita artikan sebagai etika yang merupakan buah daripada logika di sini. Maka dikatakan seandainya Allah tahu bahwa dalam diri mereka itu ada kebaikan, artinya pada orang yang tidak menggunakan akalnya ada kebaikan, ya Allah membuatnya mendengar. Tapi karena pada orang yang tidak menggunakan akalnya tidak ada kebaikan, ya buat apa dibuat mendengar? Ya. Apa sebabnya? Walau asmam, seandainya pun Allah membuat mereka mendengar. Seandainya, jadi sudah dua launya. Lau. Seandainya Allah membuat mereka mendengar, sementara akalnya tidak bekerja, ya percuma. Apa percumanya? La tawallau. Niscaya mereka berpaling juga. Mereka akan berpaling juga. Ya, tawallau, berpaling. Wahum itu dan membelakang. Tawallau itu memalingkan baru mundur, berbalik arah. Muridun adalah berbalik arah. Ya. Coba lihat mas sekalian, Al-Quran luar biasa kan. Ya. Jadi begitu pentingnya tadi menggunakan akal di sini. Karena kalau orang menggunakan akal, dia bisa dapat kebaikan. Ya. Dan kalau menggunakan akal, dia akan mendengarkan. Sebaliknya, walaupun dibuat mendengar, kalau tidak menggunakan akalnya, percuma. Karena toh pada akhirnya dia akan berpaling dan berbalik ke belakang. Dia akan menutup hatinya. Inilah yang terjadi pada para penentang Nabi dan Rasul, baik itu orang dekatnya, sahabatnya, ataupun orang jauh daripadanya. Kan ada juga keluarga Nabi yang menentang nabinya, seperti Nabi Nuh ditentang oleh istri dan anaknya. Ya. Jadi wahum mu'ridun. Kita lihat di sini. Ini kita bisa lihat dalam surat Yusuf ya. Surat Yusuf surat 12 ayat 105. Allah berfirman, wa ka'ayyim min ayatin. Dan betapa banyak di antara ayat-ayat atau dari ayat-ayat, betapa banyak ka'ayyin, betapa banyak dari ayat fis samawati, di langit ya. Betapa banyak tanda ayat isyarat akan keberadaan Allah di langit. Langit di sini untuk jamak. Wal ardi, dan di bumi. Yamurruna alaih, mereka melewatinya, sama tadi dengan kata-kata ayat pertama tadi. Yamshuna fi masakinin tadi. Kalau di atas yamshuna fi masakinin. Kalau di yamurruna, mereka lalui alaiha, padanya. Ya berarti sama juga dengan yamshuna. Ya. Yamurruna bisa melewati dengan kapal, bisa melewati dengan pesawat, ya, bisa melewati dengan jalan kaki atau mobil. Yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun. Coba lihat. Jadi sebetulnya di alam semesta ini, di langit, di di universe ini, dan di bumi kita yang kita pijak ini, atau di benda-benda yang kita rasakan, ya, yang kita bisa lewati, nanti bisa kita lihat langsung. Bumi kita bisa pijak, langit bisa kita lihat, bisa kita sentuh misalnya dengan udaranya. Yang murun adalah kita melewatinya, kita merasakannya. Tetapi kalau tadi tidak menggunakan akal, wahum anha mu'ridun, percuma juga, mereka tetap membelakang. Wahum anha, dan mereka anha terhadap ayat-ayat ini mu'ridun, ya, jadi percuma tadi. Jadi pentingnya tadi menggunakan akal. Dan jelas sebagai ini ada di surat Yusuf, dan kita tahu bahwa Yusuf itu adalah contoh bagaimana dia menggunakan akalnya dengan baik. Sehingga dia bisa mengungkapkan, merubah saudara-saudaranya sedemikian rupa, hanya dengan semacam tanda petik permainan yang sederhana. Ya. Dengan menggunakan akal. Jadi betapa banyak tanda sebetulnya di alam semesta ini, bumi ini, yang kita bisa bersentuhan setiap saat. Tetapi karena hati tidak terbuka, akal tidak kita menggunakan, ya ujung-ujungnya mu'ridun, kita berpaling.
Surat Anbiya, surat 21. Ayatnya 24. Amittakhadhu min dunihi alihah. Atau mereka jangan-jangan mengambil ilah selain daripada Allah. Ya, kalau orang mengambil Tuhan selain Allah kan berarti dia terperangkap pada dua kebenaran. Kalau dua kebenaran, salah satunya pasti bukan asli. Karena kebenaran itu tunggal. Amittakhadhu min duni alihah. Qul katakanlah Muhammad. Hatu burhanakum. Tunjukkan argumen, bukti-bukti indrawi dan akli kalian. Kalau memang ada Tuhan yang pantas sembah selain Allah, tunjukkan bahwa Tuhan selain Allah itu bisa disebut Tuhan juga. Tunjukkan buktinya. Tunjukkan argumentasinya. Tunjukkan faktanya secara empirik dan secara rasional. Qul hatu burhanakum. Tunjukkan, datangkan burhan kalian, argumen kalian, hujah kalian. Hada Al-Quran ini hada di sini Al-Quran. Zikru, peringatan bagi orang yang maknya bersamaku. Ya. Jadi Al-Quran adalah pelajaran. Kita artikan saja pelajaran. Al-Quran pelajaran bagi siapa? Bagi orang yang bersamaku. Jadi siapa yang bersama Nabi, ya Al-Quran adalah pelajarannya. Jadi hada ini Al-Quran. Ya. Ini Al-Quran ini. Ya. Jadi hada Al-Quran ini zikru, pelajaran bagi orang yang ingin bersamaku ma'nya. Ingat yang selamat itu kan selalu Rasul walladina ma'ahu atau walladina amanu ma'ahu. Hadza dzikru man ma'ya wa dzikru man qabli. Dan juga pelajaran bagi orang-orang sebelumku. Maksudnya Al-Quran kitab suci ini sudah merupakan pelajaran sejak manusia awal. Ingat Al-Quran, Injil, Taurat itu namanya berbeda, tapi hakikatnya isinya sama. Ya. Syariatnya juga sama. Bal, tetapi sayangnya, aksaruhum, kebanyakan mereka manusia, ya, layak lamun, tidak mau menggunakan, tidak mau berilmu, layak lamun, tidak mengetahui. Kenapa layak lamun? Ya karena layak kilun. Ingat, layak lamun adalah akibat efek daripada layak kilun. Jadi kalau layak kilun, pasti layak lamun, karena untuk mengetahui harus menggunakan akal. Jadi kalau layak kilun, pasti layak lamun. Jadi, bal aksaruhum, kenapa mereka tidak mengambil pelajaran daripada Al-Quran ini? Ya karena mereka itu layak lamun. Jadi rata-rata orang tidak punya keinginan untuk berilmu, tidak akan mau belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan kata ayat ini kebanyakan manusia seperti itu. Al-haqqu, al-haqqa, karena dia di atas ini, layak lamun al-haqqa. Mereka tidak ada keinginan untuk mengetahui kebenaran. Jadi, bal aksaruhum la ya'lamunal haqqah. Jadi ada di sini tandanya. Jadi kebanyakan mereka tidak mau mengetahui. Mengetahui apa? Kebenaran. Jadi kalau pengetahuan itu harus kebenaran objeknya. Fahum muridun. Sementara atau sebabnya karena jiwa mereka muridun berpaling. Kenapa tadi berpaling? Layak kilun. Ketemu semuanya. Kenapa muridun? Layak kilun. Ya. Kenapa layak lamun? Karena layak kilun. Kenapa muridun? Layak lamun. Kenapa layak lamun? Layak kilun. Jadi inilah yang berkali-kali disebutkan di dalam Al-Quran kita ini. Ya. Begitu besarnya perhatian Al-Quran kepada manusia untuk menggunakan akalnya atau untuk berpengetahuan. Karena kita sampaikan tadi, yang menjadi penyebab munculnya keadilan adalah orang berilmu. Orang berilmu lah yang menciptakan internet, yang menciptakan handphone, gadget, yang menciptakan macam-macam. Sehingga kemudian pelaku kejahatan bisa kena video CCTV namanya. Sehingga ini buktinya tidak bisa mengelak, tidak bisa lari. Ya. Dengan video diviralkan, akhirnya kemudian minta maaf dan sebagainya. Dengan video kemudian bisa menjadi bukti tentang sebuah tindakan yang tidak patut. Jadi aksaruhum layak. Namun apa? Al-haqqah. Kenapa? Karena mereka berpaling. Mereka mundur ke belakang. Mereka balik arah. Kita lanjut lagi.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, istajibu, istijabalah, ya, penuhilah, jawablah, responlah, ya, lillah, permintaan Allah. Bisa jadi ketika orang beriman, datanglah kepada Allah, penuhilah seruan, permintaan, panggilan Allah, wali Rasul, dan juga panggilan Rasul. Jadi tadi, kenapa Allah dan Rasul? Ingat tadi ayat 20, ati Allah wa rasulahu. Karena ada kata-kata ati Allah wa rasulah, maka apa yang harus kita lakukan? Istajibu lillahi walir rasul. Penuhilah permintaan Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Untuk kita taat kepadanya. Karena ketaatan itu adalah al-ghina. Ya manismuhu dawa, wa dzikruhu syifa, wa ta'atuhu ghina. Jadi ketaatan itu kepada Allah dan Rasulnya adalah merupakan kekayaan yang tidak bisa dipadankan dengan apapun juga. Tidak bisa disepadankan, tidak bisa diimbangkan dengan apapun juga. Ya manismuhu dawa, wa dzikruhu syifa, wa ta'atuhu ghina. Wahai zat yang namanya adalah obat, menyebutnya adalah kesembuhan, dan mentaatinya adalah kekayaan. Idza da'akum, apabila dia, Allah dan Rasulnya, mengajak, memanggil kalian. Jadi istajibu, ya, lillahi walir rasul. Kapan? Idza da'akum, apabila Allah dan Rasulnya memanggil kalian. Kalau Allah dan Rasulnya memanggil kita, kemana? Kebinasaan, kehancuran? Bukan. Lima yuhyikum, pasti akan menghidupkan jiwa. Yuhyikum, pasti menghidupkan kita, menjadikan hidup kita lebih hidup lahir ataupun batin. Makanya jemaah sekalian, kalau ingin benar-benar hidup dengan layak, dengan bahagia di muka bumi ini, istijabalah permintaan Allah dan Rasulnya. Apa tadi permintaan Allah dan Rasulnya? Ya, membaca, belajar, menggunakan akal tadi. Jangan seperti yang dua-dua tadi. Inna syarra dawabi indallah as-summul bukmul ladzina la yaqilun. Kalau tidak menggunakan akalnya, kalau menutup kupingnya, mentulikan diri, membutakan diri, ya tidak akan bisa hidup. Kalau toh kelihatannya berharta, nanti akan bermasalah juga. Ya. Ada orang yang hartanya sampai 1 triliun simpan di rumahnya. Kenapa kira-kira simpan di rumahnya? Ya karena pasti tidak tenang. Dimasukkan di bank, nanti ketahuan kalau kita ini adalah uang curian. Ditinggalkan begitu saja, nanti di belakang terjadi kebakaran atau ada perampokan. Pokoknya tidak tenang hidupnya orang itu. Ya. Tidak tenang hidupnya. Jadi ilima yuhyikum. Jadi hanya hati kita, jiwa kita bisa hidup kapan? Apabila kita memenuhi seruan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasul idza da'akum, karena panggilan dakwah daripada Allah dan Rasulnya adalah yuhyikum, menghidupkan kalian. Di sini menghidupkan terutama jiwa, menghidupkan jiwa. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallah, sungguhnya Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbi. Jadi sebetulnya spirit, hakikat, substansi kehidupan jiwa manusia adalah Allah. Jadi substansi adalah Allah di sini. Kalau Allah tidak ada pada jiwa kita, tidak hidup. Ya. Di mana dia adanya? Di dalam diri kita nih. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Dia di antara almar, jiwa, dan di antara orangnya dengan kalbunya. Yahulu bainal mar'i wa qalbi. Kata mar itu diri kita, kalbu kita. Dia almar itu kita sebagai manusia, dan kalbu kita. Jadi artinya kita sebagai manusia, Tuhan tak pernah berpisah dengan kita. Tapi di manakah Tuhan hadir pada diri kita? Wa qalbi, di kalbu kita. Di kalbu kita itulah letaknya singgasana, arasnya Allah SWT pada diri kita. Maka dikatakan, wa'lamu, ketahuilah, catatlah. Anallahu, sungguhnya Allah itu yahulu itu ada di antara. Ya. Kata-kata membatasi bukan berarti ini tidak bisa kesini, tapi maksudnya dia merekat antara manusia dengan jiwanya. Jadi ada di sana.
Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Sama misalnya kalau kita tanya, di manakah udara itu berada, oksigen itu berada? Udara atau oksigen itu berada antara saya dengan Bapak Ibu semuanya. Jadi kita ini disatukan oleh apa? Oksigen. Secara fisik kelihatannya berbeda, tapi kalau seandainya udara kita bisa lihat, kita ternyata menyatu, disatukan. Kita tidak bisa keluar. Seperti contohnya kita ada dua benda, botol A, botol B, simpan dalam air. Kelihatannya kan tidak menyatu. Tapi begitu airnya kita bukukan, ternyata menyatu. Kita angkat esnya, dua botol terangkat. Coba lihat. Cuma tadi waktu air belum membeku, tapi sebetulnya satu juga. Cuma molekul-molekul air kan gampang pisah. Nah, begitu juga antar kita dengan orang lain itu disatukan oleh apa? Oleh udara. Cuma tidak kelihatan udaranya. Nah, kalau udara saja tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, ada yang pernah mendengarkan udara? Tidak ada. Yang kita dengarkan itu adalah angin. Suara angin, bukan suara angin sih sebetulnya. Suara pohon-pohon yang terkena angin. Nah, kalau udara saja tidak bisa kita dengar, bagaimana mungkin dengan Allah SWT? Yang ada adalah Allah itu adalah yahulu, mengkondisikan. Hadir. Bainal mar'i wa qalbi, antara dirinya dengan kalbunya. Makanya kalau di dalam bahasa Arab itu, misalnya ada apa namanya, contohnya di sini nih, da'akum. Da'a ini kan adalah kata kerja fi'il namanya ya, verba. Nah, kata kerja kan berarti di sini ada objeknya. Da'a di sini adalah ini Allah mengajak. Jadi pelakunya Allah di sini. Dia apabila dia Allah mengajak ya. Di sini adalah dia Allah mengajak. Kum ini adalah objek di sini maf'ul. Nah, biasanya maf'ul itu kan di fathah, ya, di nasab, mansub, tanda nasabnya adalah fathah. Lalu kenapa di sini tidak begitu? Ya, ini namanya fi mahallir fi mahallin nasbi. Ini adalah di dalam nasab. Lalu kenapa apa dan di sini tulisannya kum atau doma? Ya karena dia adalah domir antum. Ya tidak boleh berubah. Ya. Dia adalah mabni. Maka fi mahalli nasbi, posisinya di tempat nasab. Nah, mahal itu satu kata kan yahulu. Jadi sebetulnya adalah di sana terkondisikan. Tuhan cuma tidak kelihatan. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Dia ada di antara manusia dengan kalbunya. Jadi Tuhan tidak di mana-mana, dia bersama dengan kita. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Wa nau, dan sungguhnya dia Allah, ilaihi tusyarun. Kita semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka wa anna, dan sungguhnya ilahi, kepadanya kalian dikumpulkan. Karena kita memang disatukan olehnya. Nah, jadi jemaah sekalian perhatikan kata ini baik-baik, bahwa Allah mengetahui, catatlah ini baik-baik. Allah itu ada di dalam diri kita. Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Kita lihat ayat-ayat ini. Ya. Kita lihat misalnya, kita lihat dulu di sini surat ini. Ya. Kita lihat misalnya surat Al-Mujadalah ayat 7. Ya. Al-Mujadalah ini surat 58 ayat 7. Nah, di sini ada panjang ayatnya ini, panjang. Ya. Kita baca cepat. Alam tara anna Allah, apakah engkau tidak melihat sesungguhnya Allah ya'lamu, mengetahui ma fis samawati wa fil ardh, apa yang ada di langit, jamak, dan apa yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada orang di antara kita yang berbicara, berbisik. Ma yakunu min najwa, berbisik, berbicara, salasatin, tiga orang. Jadi kalau kita 3 orang berkumpul bicara rahasia, illa, kecuali huwa rabi'uhum, dia yang keempat. Jadi dia ada di sana bersama dengan kita. Illa huwa rabi'uhum, dia adalah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisun. Kalau kita berlima, maka dia yang keenam. Wala dana min zalika wala aksar. Kurang dari 3 tadi, 2 dia bersama kita. Sendiri dia bersama dengan kita. Banyak 10, 100 dia bersama dengan kita. Illa, kecuali bahwa huwa ma'ahum aina makanu.
kita tidak berkumpul atau dimanapun kecuali bahwa Dia Allah ma'ahu bersama kita manusia bersama mereka, aina di mana saja makan adanya. Jadi illa huwa ma'ahum, Dia Allah ma'ahu bersama manusia di mana saja manusia itu berada, entah dia sendiri, berdua, bertiga, ribuan, seluruhnya selalu Allah bersama dengan mereka. Ma'ahum. Summa yunabbihum, semua nanti perihal yang kita lakukan Allah berikan kepada kita bima amalu dengan apa yang kita kerjakan. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Karena innallaha bikulli syai'in alim. Karena Allah mengetahui segala sesuatu. Ini surat Al-Mujadalah. Kita mundur satu surat. Surat 57, surat Al-Hadid, ayatnya 4. Huwaladzi khalaqas samawati wal arda. Dialah Allah menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa, kemudian setelah itu Allah bersemayam alal arsy. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Dia Allah mengetahui apa saja yaliju fil ardi, masuk bergabung dengan bumi atau materi, wa ma ya'ruju fiha minha, dan apa yang keluar daripadanya, wa ma yanzul minas sama, dan apa yang turun dari langit, wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang keluar daripadanya. Apa sebabnya? Wa huwa ma'akum. Dia ma'akum, bersama kalian, aina, di mana ma kuntum, kalian berada. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir. Jadi kalau tadi huwa ma'ahum aina makanu, kalau di sini huwa ma'akum. Jadi tadi orang ketiga, huwa ma'ahum aina makanu. Sekarang menjadi kita orang ketiga manusia. Jadi kita manusianya mukhatab. Huwa ma'akum, dia Allah bersama kalian wahai manusia, aina ma kuntum, di mana saja kalian wahai manusia berada. Kenapa? Karena Allah itu bima ya'maluna basir, mengetahui semua perbuatan kita. Saya kira jelas. Sekarang kita pergi lagi ke surat Al-Baqarah ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat, kata ayat ini menunjukkan kata dekat tadi apa? Yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Jadi qaribun, begitu dekatnya, ujibu da'wata da'i zada'an. Tapi dengan catatan falyastajibuli. Ada salah tadi kata-katanya yastajibuli. Ya. Kita percepat karena waktu sangat terbatas. Ya. Musyawarah juga. Istajibu rabbikum, istijabalah, responlah, tanggapilah permintaan Tuhanmu. Min qabl, sebelum ayatiya yaumun, kita harus mengijabah, kita harus memenuhi panggilan Tuhan sebelum datangnya suatu hari, yaitu kematian kita. Karena kalau itu datang, la marad dalam Allah, tidak bisa kita tolak. Tidak ada bisa menolak waktu kematiannya. Malakum min malja'in yaumaidzin, pada hari itu, hari kiamat, bahkan mulai daripada alam barzah, kita tidak ada tempat untuk lari, untuk berlindung. Wa malakum min nakir, dan tidak ada satupun yang bisa kita menyebabkan kita tidak dikenal. Nakir itu diingkari, dikenal. Kita pasti dikenal Allah, pasti kita akan dijumpai Allah. Ya. Ayat terakhir. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassa. Dan takutlah kepada fitnah. Apa itu fitnah? Kalau bahasa kita, bahasa Melayu, fitnah itu adalah menuduh seseorang yang tidak benar seperti itu. Mengatakan dia mencuri padahal tidak mencuri, itu fitnah. Nah, kalau bahasa Al-Quran bukan itu fitnah. Kalau yang seperti itu namanya buhtan. Kalau kita mengatakan dia mencuri padahal tidak mencuri, namanya buhtan. Ya. Kalau fitnah dalam bahasa Al-Quran adalah kerusakan sistem, kerusakan tatanan, kerusakan order. Ya, jadi kalau sudah terjadi kerusakan, ya yang baik juga menjadi rusak. Contohnya kalau sistem itu menjadi korup, yang baik menjadi tidak bisa eksis, dia pasti disingkirkan. Dia tidak akan bisa meniti karirnya dengan baik. Kenapa? Dia akan dihalangi oleh mereka-mereka yang ikut dalam kerusakan itu.
Jadi dengan demikian sistem itu tidak boleh rusak. Individu person bisa saja, tapi sistem jangan rusak. Tapi kalau sistem sudah rusak, ya udah. Wattaqu, maka takutlah terhadap satu fitnah. Kalau fitnah atau kerusakan ini sudah muncul, fitnah ini sudah muncul. La tusibanna alladziina zalamu minkum. Dia tidak hanya menimpa orang zalim saja. La tusibanna alladziina zalamu minkum, di antara kalian. Khassa, secara khusus. Jadi kalau sudah kerusakan bukan hanya menimpa. Contohnya misalnya di jalan, orang tidak ada peraturan hukum lalu lintas. Apa yang terjadi kemudian? Orang yang berjalan baik-baik nanti akan disenggol, ditabrak, dan sebagainya. Jadi kalau sudah tatanan rusak ya, misalnya di sebuah lembaga atau institusi yang diterima adalah yang menyogok. Ya, nanti kemudian yang pintar, yang cerdas, yang kerja keras, yang belajar keras, karena tidak menyogok, tidak bisa masuk. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, bukan lagi merit, bukan lagi sistem yang berprestasi, tetapi yang buruk. Ya, ini nanti kalau sistem rusak. Nah, harusnya kan harus meritokrasi, bukan plutokrasi namanya. Kalau yang muncul itu adalah yang pintar menyogok, yang pintar cari muka, itu namanya plutokrasi. Dan sistem seperti ini akan rusak, ya, hancur. Sebuah negara yang diatur dengan sistem plutokrasi, dia akan runtuh dan menjadi bangsa paria. Jadi sebab itu wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Makanya juga sekalian di majelis kita ini, terutama di kami, itu mengusahakan agar sistem yang kita bikin dalam majelis, dalam grup-grup, juga harus bersifat meritokrasi, jangan plutokrasi. Justru mendapatkan perhatian yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya aktivitas, ini kan bukan meritokrasi, namanya plutokrasi. Ya nanti orang tidak mau bekerja, tidak mau belajar, buat apa bekerja? Atau tidak dapat apa-apa, nah seperti itu. Ini namanya fitnah, ini namanya kerusakan sistem. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, semua bangsa yang besar adalah bangsa yang menerapkan sistem meritokrasi namanya. Wa'lamu, dan ketahuilah, jadi sama tadi di atas. Kalau tadi di atas wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi, kalau ini wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sungguhnya Allah syadid, ini syadidul iqab, sangat keras iqab, akibat atau siksanya. Iqab ini akibat, ujung, ending yang terjadi pada diri kita apabila kita menyebarkan fitnah. Fitnah dalam tatanan dalam sebuah negara menciptakan chaos. Sebetulnya kita ini cuma sekali untuk belajar tatanan yang bagus, tidak perlu jauh-jauh. Di sekitar kita ada di Asia Tenggara, ada negara seperti Singapura, Malaysia yang menerapkan sistem yang bagus. Ya. Dalam hal dalam hal pendidikan ada negara di sekitar kita yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Tinggal mau belajar atau tidak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassatan. Ya. Wa'lamu, dan ketahuilah anallah syadidul iqab. Kalau artinya kalau kita memelihara ini, yang muncul adalah syadidul iqab. Akibat yang buruk nanti akan terjadi. Jadi apabila kita membiarkan terjadinya fitnah, kerusakan sistem tatanan, apa yang terjadi kemudian adalah syadidul iqab. Inilah nanti yang terjadi. Maka kalau kita mencintai komunitas kita, masyarakat kita, umat kita, negara kita, bangsa kita, maka marilah kita membiasakan apa yang disebut dengan meritokrasi, karena itulah tatanan yang berkeadilan, fairness namanya. Ya kalau tidak begitu tidak fair. Nah, kalau tidak fair, orang yang nanti merasa diperlakukan zalim kehilangan spirit kehidupannya, spirit fighting spiritnya akan hilang. Akhirnya nanti semuanya bermasa bodoh. Ketika semua orang bermasa bodoh, nah ujung-ujungnya negara dikuasai oleh, mohon maaf bahasanya kasar, bandit. Adakah negara seperti itu? Ada. Coba search di Google dan baca berita-berita tentang Haiti sekarang. Haiti itu negara yang dikuasai oleh bandit. Ya. Coba kita lihat. Bahkan ada juga, belum sampai tingkat bandit, tapi negara itu cukup dikuasai oleh pengedar narkoba misalnya, seperti Meksiko. Meksiko itu merdeka kapan? 200 tahun yang lalu, tahun 1800-an. Tapi sampai sekarang, walaupun dia bertetangga dengan Amerika, ya tidak banyak kemajuan, tidak ada temuan yang kita dapatkan dari sana. Ya kenapa? Karena
yang menyebar adalah fitnah, yang berkuasa adalah pengedar narkoba, kartel-kartel narkoba. Yang ada adalah kartel dadah yang muncul. Nah, jadi jemaah sekalian terbagi, Al-Quran menjelaskan indah sekali. Ini kan bahasa membangun sebuah komunitas, bangsa, negara. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah sungguhnya Allah itu sangat keras siksaannya. Artinya endingnya kalau fitnah yang kita kembangkan adalah buruk sekali. Mudah-mudahan ini bermanfaat jemaah sekalian. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada hilafnya maka itu adalah dari kehilafan Al-Fakir sendiri. Mohon maaf dan ditinggalkan saja. Kita akhir sampai di sini. Yang mau bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Tidak ada? Kalau tidak ada berarti Ada, kita Ustaz. ada Di chat room. ya, baik-baik. Dari Pak Burhan. Asif ya Ustaz. Afwan, Ayanda, silakan Ayanda ya. Kita silakan dulu Ayanda, silakan. Ustaz, saya agak keliru. Ayat yang ke-23 mengatakan, dan kalau sekiranya Allah mengetahui, perkataan sekiranya Allah Maha mengetahui, tapi dia sekiranya, jadi di sini anak tengok macam ada sedikit confusing Ustaz. Tolong terangkan Ustaz. Baik. Terima kasih banyak. Jadi kita masuk ke screen dulu, kita terangkan tadi ayat 23 lagi ya. Jadi jemaah sekalian, supaya kita semuanya tidak confused seperti Ayanda tadi, saya kira bukan hanya Ayanda ya. Karena di situ tadi ada kata-kata seandainya ya. Seandainya Allah mengetahui, seakan-akan Allah itu tidak punya pengetahuan ya. Kita lihat dulu. Nah, ini ayat 23. Ayat 23 ini dia. Walau alimallahu, seandainya Allah tahu, fihim khairan, artinya bahwa di dalam diri mereka tidak ada kebaikan. Seandainya Allah tahu bahwa di dalam diri mereka ada kebaikan. Jadi kita baca dulu dari sini ke sini ya. Jadi ini dulu ke sini kita baca ya Anda ya. Kita begini aja biar gampang dicoret-coret ya. Nah, jadi kita baca dulu dari sini. Ini satu klaster kita. Ini klaster pertama dulu ya. Jadi walau alimallahu fi khairan, ini kan pengandaian. Seandainya Allah tahu bahwa pada dirinya ada kebaikan, berarti pengetahuan Allah tentang orang itu bahwa dalam dirinya tidak ada kebaikan. Jadi yang ada, yang eksis, yang wujud di dalam diri Tuhan, pengetahuan Tuhan adalah bahwa di dalam diri orang yang taat, yang tidak taat tadi atau tidak menggunakan akalnya tadi tidak ada kebaikan. Ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa ini sebetulnya pengandaian saja. Ini namanya apa? Gaya bahasa Al-Quran. Ya, bahasa Al-Quran. Jadi kalau kita hilangkan launya, yang Allah tahu adalah bahwa di dalam diri mereka adalah tidak ada kebaikan. Kita hilangkan Allahnya, di dalam diri mereka yang tidak menggunakan akalnya itu tidak ada kebaikan. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita coret juga ini, ya kita coret ini. Maka yang bisa kita temukan adalah fihim khaira. Apa namanya? Tidak ada ya. Pengandaian tadi. Kalau tidak ada pengandaian, berarti di sini afirmasi. Tapi karena ada pengandaian, maka di sini negasi. Negasinya mak. Jadi kalau kita coret ini artinya apa? Ma fihim khaira. Tidak ada pada diri mereka kebaikan. Jadi ulangi, kita coret ini seandainya intisarinya ayat ini adalah dalam diri orang-orang yang tidak menggunakan akalnya tidak ada kebaikan. Karena kebaikan itu sebetulnya sejalan dengan akal. Sedangkan yang tidak sejalan akal, yaitu sejalan hawa nafsu adalah keburukan tadi, syar. Jadi kita ada dua, ada khair, ada syar. Kalau syar, hawa nafsu. Kalau khair, akal. Jadi, walau alim Allah artinya ma fihim khairah. Seandainya Allah tahu, artinya yang ada pada diri mereka adalah tidak ada kebaikan. Siapa mereka itu yang tidak menggunakan akalnya? Karena merujuk ke ayat sebelumnya.
Seandainya mereka tidak menggunakan akalnya, baru Allah juga membiarkan mereka mendengar atau membuat mereka mendengar, percuma juga. Kenapa? Karena kalau mereka mendengar tapi akalnya tidak bekerja, ya yang didengarnya tidak bisa dianalisis, tidak bisa diproses melalui proses apa yang disebut dengan analisis ya. Karena kan kita tahu jemaah sekalian, dalam diri manusia itu mirip dengan sistem. Sistem itu kan ada input, ada proses, ya, dan ada output. Nah, tetapi nantinya output ini supaya sesuai dengan inputnya, di feedback dulu kan begitu. Jadi feedback. Jadi ada input, ada proses, ada output, outputnya di feedback. Di feedback ke depan cocok enggak? Ya, supaya kita tahu prosesnya benar. Jadi untuk mengetahui apakah prosesnya benar, karena nanti outputnya bisa salah kapan apabila prosesnya salah. Nah, proses itu kita sebut tadi dengan yakilun. Ya. Orang menggunakan akalnya ya bisa salah. Jadi bisa menggunakan akal tapi bisa salah. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan logika, mantik, hukum akal. Jadi seandainya pun Allah membuat mereka mendengar, ya percuma. Kenapa? Walau asmahum, seandainya Allah membuat mereka mendengar, latawallau wahum muridun. Artinya apa? Orang yang tidak ada pada dirinya kebaikan, pada dasarnya dia akan berpaling nih dan membelakang. Jadi inilah dia. Syukran ya Ustaz. Afwan ayahanda ya, terima kasih banyak. Tapi bisa. Mudah-mudahan yang lain juga tidak confuse lagi ya dengan kata-kata laut di sini. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita kembali ke pertanyaannya Pak Burhan tadi. Pertanyaannya Pak Burhan yang pertama tadi, bagaimana kita menerapkan meritokrasi di dalam diri kita dan menjauhi birokrasi dalam diri kita secara pribadi dan juga apa nih ya, jamak ya, yang lain juga. Nah, jadi pertanyaan pertama kita jawab bahwa bagaimana kita menerapkan meritokrasi pada diri kita, yaitu kita harus berdisiplin. Kalau kita tidak berdisiplin, berarti kita tidak menerapkan meritokrasi pada diri kita. Contohnya misalnya, saatnya kita makan, tidak makan. Nah, kan berarti kan tidak menghormati kebutuhan tubuh kita, tidak merit kepada tubuh kita. Artinya apa yang terjadi? Nanti sakit. Nah, begitu Pak Burhan. Jadi seandainya kita tidak istirahat, nah kita nanti sakit. Nah, kita harus menghormati sesuai dengan kebutuhannya. Sama tadi dengan yang kita lihat dalam tatanan kita, ya, meritokrasi harus kita terapkan. Kalau tidak, yang munculnya kezaliman. Karena tadi meritokrasi ini adalah merupakan tulang punggung daripada keadilan al-adl. Sedangkan kezaliman kebalikannya, yaitu plutokrasi, bukan birokrasi, plutokrasi, Pluto. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Ganim. Doa yang ingin berangkat ke baik-baik. Nanti kita doakan ya. Jadi jemaah sekalian, nanti kita tutup dengan baca Fatihah, kita doakan Ananda Ganim. Ya, Ganim ini yang paling muda di antara kita, umur beliau 20 tahun, dan beliau ingin berangkat ke Iran untuk belajar. Kita doakan semoga diberikan kesehatan, perlindungan, kelancaran, dan kesuksesan dalam urusan sekolahnya nanti di sana, dan kembali ke tengah-tengah masyarakatnya dengan membawa ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, bangsa negaranya, dan umat manusia secara keseluruhan. Sebelum kita doa, kita jawab lagi pertanyaan Pak Burhan berikutnya. Ya. Allah SWT seringkali mengingatkan kita bahwa Allah lah yang maha wujud, dan selainnya hanyalah datang darinya. Betul sekali. Namun sering manusia itu mendahulukan dirinya ketimbang Tuhannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali, inilah tantangan kita. Inilah problem kita. Jadi problem kita bermula dari sini. Ya. Jadi seluruh problem kita bermula dari sini sebetulnya. Mendahulukan diri kita ketimbang Tuhan. Ya, saya kira intinya adalah bagaimana caranya kita tidak mendahulukan diri kita daripada Tuhan, yaitu kita jangan sampai egoistik. Dalam dunia kesehatan jiwa ada namanya ada namanya sindrom narsistik, ya, ada namanya sindrom narsistik, ya. Personal sindrom narsistik, ya, kalau tidak salah begitu namanya itu.
Itu orang seperti itu selalu pengen mendahulukan dirinya, pengen didahulukan oleh orang lain dan sebagainya. Nah, orang seperti inilah yang memerintah Tuhan. Jadi kalau datang kepada Tuhan, pengen kebutuhannya dipenuhi. Ya. Tidak pernah memenuhi kebutuhan Tuhan. Kalau Tuhan tadi mengatakan, "Falyastajibu," kan begitu. Ya. Istajibu lillahi walir rasul tadi. Tapi selalu kita hanya ingin mau diijabah oleh Tuhan. Kita tidak mau mengijabah maunya Tuhan, kan begitu. Ya, ini namanya narsistik. Kita ulangi lagi, kita hanya pengen hajat-hajat kita dipenuhi, tapi tidak pernah memenuhi keinginan Tuhan kepada kita. Ini kan kita akan melahirkan apa? Narsistik. Nanti ujung-ujungnya kita sindrom narsistik. Gampang kita marah kepada Tuhan. Nah, jadi oleh sebab itulah, bagaimana caranya untuk mengatasinya itu tadi? Kita berusaha berdisiplin. Misalnya begitu waktu salat datang, kita usahakan paksa diri kita untuk salat. Kalau misalnya kita sudah berjanji setiap hari kita mengaji, paksa diri kita mengaji. Ya, kecuali kalau hal-hal yang memang tidak bisa dihindari. Jadi kita mendisiplinkan diri seperti itu, jemaah sekalian. Jadi usahakan disiplin. Karena dengan disiplin itu berarti kita mengikat diri kita oleh peraturan. Yang peraturan itu adalah identik dengan peraturan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu kan adalah peraturan itu sendiri. Syariat itu kan peraturan. Ya. Saya kira begitu Pak Burhan. Ya, ini tadi yang dikatakan Mbak Yasani clear, apa ini clear? Ya. Mungkin tadi jawaban dari ayahanda tadi ya, clear. Jemaah sekalian, mari kita tutup majelis kita dengan berdoa. Kita doakan Ananda Ghanim yang sebentar lagi tanggal 30 November ini. 30 November itu berarti hari Sabtu ya. Hari Sabtu depan nanti akan berangkat ke Iran untuk menimba ilmu. Semoga Allah berikan kesehatan yang prima, usia yang panjang, kelancaran dalam urusannya, kesuksesan dalam belajarnya, dan kedalaman dalam pengetahuannya, dan juga ketinggian dalam iman dan takwanya, kemudian kembali lagi untuk menerapkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat. Al-hadiniya walaikumantin salihah, bihaqi Muhammadin wa ali Muhammad, wa bihaqil Fatihah, wa bisiril Fatihah, wa bimu'jizatil Fatihah, wa bihurmatil Fatihah, wa bikaramatil Fatihah. Ya Allah, khusus untuk jemaah kami, Ananda Ghanim, yang akan belajar ya Allah, dan belajar adalah merupakan jalanmu. Mudahkanlah semua usahanya dari awal sampai akhir. Berikanlah kesehatan yang prima, Amin. juga usia yang panjang, dan juga akal yang cerdas, ingatan yang kuat untuk belajar semaksimal mungkin apa yang mereka bisa pelajari di sana. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mewakili jemaah semuanya mengucapkan selamat jalan kepada Ananda Ghanim, dan kita berharap walaupun nanti di Iran tetap mengikuti tadabbur kita, apalagi kalau di sini jam setengah 7 malam, di sana masih sore, jadi lebih gampang ikut sebetulnya. Kecuali kalau lagi kuliah atau sekolah atau kalau lagi ada urusan ya boleh buat. Tapi sebetulnya masih bisa ikut walaupun ada di sana. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sama Ustaz. Syukran jazilan Ustaz. Afwan ya Ghanim. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum.